Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Umalaniati akan menyampaikan materi yang berjudulkan Teori Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Teori sifat kepemimpinan adalah teori-teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensiasikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Sebuah tinjauan yang komprehensif dari literatur kepemimpinan yang disusun sekitar 5 besar telah menemukan bahwa ekstraversi menjadi sifat yang sangat prediktif terhadap kepemimpinan efektif, tetapi lebih kuat terkait dengan cara para pemimpin muncul daripada efektivitas mereka. Orang-orang senang bersosialisasi dan dominan lebih cenderung menegaskan diri mereka sendiri dalam situasi kelompok, tetapi para pemimpin perlu memastikan bahwa mereka tidak terlalu sombong dan para pemimpin memiliki ketegasan yang tinggi. Teori-teori mengenai perilaku. Teori perilaku kepemimpinan menyiratkan bahwa kita dapat melatih orang-orang untuk menjadi para pemimpin. Terdapat 2 dasar yang diperhitungkan sebagai perilaku kepemimpinan oleh para karyawan, yaitu memprakarsai struktur. Memprakarsai struktur adalah sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan serta menstrukturisasi peranan dan para pekerjanya dalam mencapai tujuan. Keramahan adalah sampai sejauh mana hubungan pekerjaan seseorang dicirikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para pekerja, dan menghargai perasaan mereka. Seorang pemimpin yang sangat ramah akan membantu para pekerja dengan permasalahan pribadi adalah seseorang yang ramah dan yang mudah untuk ditemui, memperlakukan para karyawannya dengan sama, serta mengekspresikan penghargaan dan dukungan. Grup Michigan juga mengidentifikasikan 2 tipe perilaku, yaitu pemimpin yang berorientasikan pada pekerja yang menekankan pada hubungan interpersonal dengan menempatkan kepentingan pribadi dalam kebutuhan dari para pekerja dan menerima perbedaan individual antara mereka. Pemimpin yang berorientasi pada produksi menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerjaan yang berfokus pada pencapaian tugas dari kelompok. Teori kontingensi. Beberapa pemimpin yang memiliki sifat yang keras kepala nampaknya memperoleh banyak pengagum ketika mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut dan memimpin mereka keluar dari keputusasaan. Terdapat 4 pendekatan untuk memisahkan variabel-variabel situasi, di antara lain yaitu 1. Model di Fiedler mendefinisikan situasi. Fiedler mengidentifikasikan tugas dimensi kontingensi atau situasional. Hubungan pemimpin anggota adalah derajat kepercayaan diri kepemimpinan menghormati yang mana para anggota memiliki dalam diri kepemimpinan mereka. Struktur tugas adalah keadaan yang mana penugasan pekerjaan dibuatkan prosedur. Kekuatan posisi adalah derajat dari pengaruh seorang pemimpin yang memiliki variabel kekuatan yang lebih seperti merekrut, memecat, disiplin, mempromosikan, dan menaikkan gaji.
Teori-teori kontingensi lainnya. Teori kepemimpinan situasional. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan yang berhasil akan bergantung kepada pemilihan gaya kepemimpinan kontingensi yang tepat terhadap kesiapan dari para pengikutnya, sampai sejauh mana mereka bersedia dan mampu untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Jika para pengikut tidak mampu dan tidak bersedia untuk mengerjakan suatu tugas, maka pemimpin perlu menjelaskan dan memberikan pengarahan secara spesifik. Jika mereka tidak mampu tetapi bersedia, maka pemimpin harus memperlihatkan orientasi tugas yang tinggi untuk mengoperasikan kekurangan kemampuan dari para pengikutnya dan orientasi hubungan yang tinggi yang membawa mereka untuk masuk ke dalam keinginan dari pemimpin. Jika para pengikut mampu tetapi tidak bersedia, maka pemimpin perlu menggunakan gaya kepemimpinan yang suportif dan partis. Jika mereka mampu dan bersedia, maka kepemimpinan tidak perlu melakukan banyak upaya. Teori jalur tujuan. Beberapa perilaku lainnya bergantung pada analisis yang rumit atas situasi. Teori ini memprediksikan yaitu kepemimpinan yang mengarahkan akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi pada tugas yang bersifat ambigu atau penuh tekanan dibandingkan pada tugas-tugas yang terstruktur dan ditata dengan baik. Kepemimpinan yang mendukung akan menghasilkan kinerja dan kepuasan yang tinggi ketika para pekerja mengerjakan tugas yang terstruktur. Kepemimpinan yang mengarahkan lebih cenderung dipandang sebagai faktor yang mubazir jika berada antara para pekerja yang memiliki kemampuan yang tinggi atau pengalaman yang luas. Model pemimpin partisipasi. Model ini menggabungkan antara perilaku-perilaku kepemimpinan dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Model ini bersifat normatif, memberikan pohon keputusan yang terdiri atas 7 kontingensi dan 5 gaya kepemimpinan untuk menentukan bentuk dan jumlah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Teori pertukaran pemimpin anggota menyatakan bahwa karena tekanan waktu, para pemimpin menetapkan suatu hubungan yang istimewa dengan kelompok kecil dan dari para pengikut mereka terhadap atasan mereka. Salah satu studi yang dilaksanakan di Portugal dan Amerika Serikat menemukan bahwa pertukaran pemimpin anggota sangat baik dengan komitmen dari para pengikut terhadap organisasi ketika para pemimpin tampil sebagai perwujudan nilai dan identitas dari anggota. Temuan-temuan ini bagian dari anggota di dalam kelompok, tidak terlalu mewujudkan ditentukan oleh pengetahuan kita mengenai prediksi pemenuhan diri sendiri. Pemimpin yang karismatik. Ahli sosiologi yaitu Max Weber mendefinisikan karisma dari bahasa Yunani yaitu berarti karunia. Lebih dari 1 abad yang lalu sebagai kualitas tertentu kepribadian seseorang dengan kebajikan yang mana dia ditetapkan secara terpisah dari orang biasa dan diperlakukan sebagai yang dikaruniai dengan supranatural atau manusia super atau sedikitnya kekuatan atau kualitas yang luar biasa secara spesifik. Hal ini tidak dapat dijangkau oleh orang biasa dan dianggap sebagai asal ilahi atau sebagai teladan dan pada basis yang mana mereka memperhatikan individu yang diperlakukan sebagai seorang pemimpin. Kepemimpinan yang transformasional. Kepemimpinan yang transaksional dan transformasional saling melengkapi satu sama lain. Mereka tidak saling mempertentangkan pendekatan untuk sama menyelesaikan segala sesuatunya. Kepemimpinan yang transformasional membentuk kepemimpinan yang transaksional dan menghasilkan tingkat upaya dari para pengikut serta kinerja yang melampaui
apa yang hanya dapat dilakukan kepemimpinan transaksional saja, tetapi yang sebaliknya adalah tidak tepat. Dengan demikian, jika Anda adalah seorang pemimpin transaksional yang baik tetapi tidak memiliki kualitas transformasional, Anda hanya akan menjadi seseorang pemimpin yang biasa saja. Para pemimpin terbaik adalah yang transaksional dan formasional. Tantangan menjadi seorang pemimpin organisasi, yaitu 1. Pengembangan efektivitas manajerial. Pengembangan efektivitas manajerial yaitu di zaman sekarang harus menjadi serba cepat, mudah, dan praktis. Oleh karena itu, seseorang pemimpin bisa membawa organisasi bekerja dengan efektif. Pengembangan efektivitas manajerial tentu menjadi sebuah tantangan yang cukup sulit dihadapi. Pemimpin harus memiliki manajemen prioritas, manajemen waktu, pengambilan keputusan, serta rencana strategis, dan meningkatkan produktivitas organisasi. 2. Memberikan inspirasi bagi struktur di bawahnya. Seseorang pemimpin sangat erat kaitannya dalam memberi pengaruh dan inspirasi bagi struktur organisasi di bawahnya. Visi misi yang diusung seorang pemimpin harus mampu membangun budaya kerja yang diinginkan. Jangan sampai malah beberapa bagian dalam organisasi bergerak dengan visi misi yang berbeda karena kurangnya pengaruh dari seseorang pemimpin. 3. Pengembangan kualitas karyawan. Pemimpin yang baik bukanlah mereka yang hanya duduk di meja kerja sembari memperhatikan berbagai lembaran dokumen-dokumen, tetapi mereka harus memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi terbaik dari karyawan. Sebuah organisasi tentu akan berjalan dengan baik jika diisi oleh orang-orang baik pula. 4. Mampu menghadapi perubahan. Ekosistem dunia kerja saat ini dengan 20 tahun yang lalu tentu sangat berbeda. Hal ini karena ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, seseorang pemimpin juga harus mau dan mampu menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Hal ini tentu sangat bagus karena bisa meminimalisir berbagai dampak negatif bagi organisasi karena adanya perubahan tersebut. Yang kelima, yaitu bisa memimpin tim dengan baik. Tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin tidak hanya dalam perencanaan strategis saja, tetapi harus bisa membawa tim ke arah yang lebih baik. Pemimpin harus bisa membawa tim tetap kompak dan solid, walau banyak dari mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun perbedaan dalam anggota organisasi bukanlah masalah yang harus ditakutkan. Yang keenam, yaitu memberi kesejahteraan karyawan. Selain meningkatkan kualitas, pemimpin juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawan. Ada banyak cara dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan, mulai dari gaji yang sesuai, fasilitas kantor, hingga pemberian asuransi. 4 langkah mudah menciptakan kepemimpinan yang efektif, yaitu tersenyum. Ketika Anda tersenyum, hal tersebut bukan hanya membantu Anda menciptakan sebuah hubungan, namun juga dapat membuat orang-orang di sekitar Anda merasa nyaman. Hal ini menurut pengalaman Tricot menjadi salah satu sikap yang disenangi oleh anggota tim, karena dengan tersenyum, orang-orang di dalam tim Anda merasa bahwa mereka bekerja bersama-sama. Tersenyum juga pada nyatanya dapat melepaskan endorfin yang dapat mengurangi stres dan membuat orang merasa lebih bahagia. 2. Lebih banyak mendengarkan. Ketika Anda mendengarkan keluhan, saran, ataupun ide dari anggota tim Anda, hal tersebut membuat mereka merasa bahwa keberadaan mereka menjadi sebuah hal yang berharga, dan tentu saja hal tersebut juga membuat anggota tim Anda lebih respek terhadap Anda. Tricot menjelaskan bahwa banyak pemimpin yang tidak tahu harus mengatakan apa saat bersama dengan anggota timnya. Hal yang paling mudah dilakukan adalah bertanya dan mendengarkan jawaban dari anggota tim Anda. Banyak orang yang senang ketika diberikan kesempatan untuk berbicara, dan semakin Anda mendengarkan mereka, Anda pun dapat lebih banyak belajar tentang bagaimana mereka melihat pekerjaannya, bagaimana mereka memandang masa depan, dan mungkin yang paling penting, Anda dapat memperoleh input apa yang menjadi kendala mereka dalam bekerja
dan hal apa saja yang menghambat mereka untuk berkembang. Jalin komunikasi, ungkapkan dan komunikasikan tujuan Anda kepada tim, alasan dibalik tujuan yang ingin dicapai, dan kemajuan yang dibuat. Ketika orang lain dari tim Anda mulai memahami, mereka akan lebih terlibat dan berkomitmen, dan pada akhirnya ikut berperan untuk mencapai keberhasilan bersama. 4. Berikan pengakuan. Setiap orang menyukai pengakuan. Menurut psikolog asal Amerika yaitu Abraham Maslow dan bukunya yang berjudul Hierarchy of Needs, pengakuan adalah hal mendasar yang paling dibutuhkan setiap orang. Untuk itu, Trigold menyarankan untuk menjadi seorang pemimpin yang penting untuk memberikan umpan balik yang positif. Tidak harus selalu bonus yang besar, bahkan ucapan terima kasih, tepukan di punggung, atau berkata good job pun dapat menjadi hal yang menyenangkan bagi mereka. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.